Nah, ya kawan-kawan, ini video pertama ya dari kebun organik Kota Ternate di lingkungan kebun bagian atas. Ini pepaya ditanam, awalnya tidak ada pupuk dasar, cuman mengandalkan tanah aja, dan pepaya yang disemai sudah sebesar ini. Ada beberapa yang aku tanam di dekat rumah. Nah, ini juga ada beberapa pepaya di jalan menuju ke kebun bagian atas. Ini jalan yang biasanya orang-orang lewat untuk ziarah kubur atau pergi ke rumah mereka. Ini ada pepaya, juga ada beberapa bunga yang diisi bersamaan dengan sereh. Nah, jadi setiap jalan di lingkungan kebun ini aku hiasi dengan bunga, terutama bunga jinia yang aku buat jalan. Nah, kondisi di Ternate, di lingkungan kebunku ini, hujan, angin hampir setiap malam. Jadi paginya angin hujan, malamnya hujan kuat. Nah, banyak tanaman-tanaman yang sebenarnya mandek karena pertumbuhannya tidak bisa sama ataupun ada yang lambat karena tanahnya tidak pernah kering, selalu basah dengan hujan. Nah, begitupun dengan ini juga ada tanaman pepaya dan bunga. Nah, jagung yang beberapa minggu lalu aku dokumentasikan bersamaan dengan bunga. Jadi pertumbuhan jagung pun lambat, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil ya. Kakaknya udah besar nih, adiknya masih kecil. Nah, di tengah itu juga aku isi dengan cabai. Jadi aku tumpang sari, ada jagung, cabai, ada bunga, ada pepaya di situ. Ini satu bedengan. Ini ke sana diisi semua jagung. Nah, jadi seringkali jatuh karena angin ya, angin kencang. Ini sore aja sudah angin, sebentar hujan lagi. Jadi pertumbuhannya tidak merata, ada yang sudah duluan. Nah, ini juga aku isi bunga. Karena di musim hujan juga tanahnya seringkali tidak pernah kering. Akhirnya pemupukan menggunakan pupuk cair organik itu di stop, tidak bisa dilakukan. Nah, efeknya adalah seperti ini. Kalau kelebihan pupuk, daunnya terbakar karena pupuk cair yang untuk usia tanaman muda ini di musim hujan kan akarnya bisa terbakar. Apalagi ada bahan-bahan organik yang masih diurai oleh mikroba, belum sepenuhnya matang menjadi makanan siap saji di dalam tanah. Nah, aku kalau buat bedengan itu mengisi di bawahnya, aku isi rumput-rumput segala macam yang harus dibersihkan di lingkungan ini, ditutup dengan tanah sehingga kalau belum sepenuhnya lapuk, belum jadi makanan atau pupuk yang matang, maka akar tanaman yang muda itu sulit. Palingan dia bisa dapat beberapa suplai
bahan organik yang sudah jadi, ada juga yang tidak sanggup dia beradaptasi dengan bahan organik yang belum matang itu. Makanya akarnya panas sehingga suplai tanaman ke daun pun jadi gosong. Juga aku sebenarnya ada eksperimen waktu musim hujan pun, aku kasih pupuk cair yang dari rumput hijau itu. Mungkin karena dosisnya berlebihan, konsekuensinya seperti ini. Nah, ini juga jalan, seringkali orang ziarah kubur, aku isi bunga, jadi biar kelihatan bagus karena ada bunganya. Ini ada cahaya matahari, jadi tidak kelihatan. Nah, ini ada bunga, di sampingnya ada pepaya, ada jagung, jadi aku tumpang sari semua tanpa mengolah tanah, hanya membuat bedengan begitu langsung diisi tanaman. Nah, ada juga yang memang tidak bahagia melihat bunga, makanya seringkali diambil kelopaknya ini dipetik. Ada yang juga familiar, sangat erat kalau melihat bunga, kelihatannya indah, jadi bisa foto di lingkungan kebun ini dan bisa selfie ya. Oke, ini jalannya. Nah, ini singkong aku tanam. Nah, ini bak kompos tahunanku, jadi aku buat bak kompos di setiap lingkungan kebun untuk bisa menampung berbagai macam rumput. Ini udah penuh, turun lagi. Nggak pernah aku kasih starter apa-apa, cuman mengandalkan cahaya matahari, hujan, segala macam, dan mikroba yang ada di lingkungan sini aja, mikroorganisme pengurang yang ada di dalam sini. Tapi sudah menurun. Awalnya penuh seperti ini, sekarang sudah menurun. Nah, karena musim hujan setiap hari, banyak rumput yang tumbuh. Nah, di sini dulu aku membersihkan tempat yang rencananya mau tanam beberapa jenis tanaman, tapi karena musim hujan jadi belum sempat tanam. Aku hanya menandakan dengan tali, karena belum sempat tanam, rumputnya udah banyak yang tumbuh. Aku buat lubang tanam. Nah, ini sekitar ada 50 lubang tanam yang sudah aku isi arang. Di dalam lubang tanam itu juga kompos, dan aku siram dengan air cucian beras. Aku biarkan begitu, sudah hampir 1 bulan belum ditanam. Nah, ini talinya aku buat bentuk segitiga. Nah, ini rencana aku mau tanam cabai atau tanaman apa begitu, biar ada. Nah, di sampingnya aku juga bikin segi 4, yang sana segitiga, yang di sini segi 4. Ini ada yang aku tata untuk dibuat tanaman. Ini sudah mulai tumbuh banyak. Ini aku tata sebaik mungkin biar rapi. Nah, ini juga tidak baru sekali dikasih pupuk cair dari bahan rumput-rumput hijau, tapi karena musim hujan aku nggak kasih lagi. Tapi lumayan pertumbuhannya, sudah berdaun 6, ada yang sudah daun lebih dari 6, 8. Nah, tanaman ini di musim hujan ada beberapa jenis hewan yang doyan juga sama tanaman ini. Ini daunnya banyak yang bolong ya, tapi pucuk-pucuknya masih segar, nggak masalah. Aku sekali aja waktu sebelum hujan itu aku kasih pestisida,
organik dari bawang putih sampai sekarang gak kasih lagi. Nah, musim hujan. Nah, ini sudah mulai tumbuh banyak sekali. Ada sekitar hampir 200 lah. 200 tanaman. Ini apa? Ayo tebak-tebakan. Ini tanaman apa? Nanti kalau pertumbuhannya bagus, semoga tidak ada hambatan apa-apa. Sebulan lagi atau 2 bulan lagi kita punya taman bunga yang beragam. Jadi kebun organik Kota Ternate tidak saja menanam jenis-jenis tanaman hortikultura, tapi juga kita menanam bunga. Tujuannya agar 2 hal: sebagai sesajian untuk kebun, agar bisa mengundang berbagai jenis hewan, sehingga bisa mengatur rantai makanan mereka sesama hewan itu untuk melindungi tanaman. Yang kedua, menjadi perlindungan atau kesehatan ekosistem lingkungan kebun ya. Yang ketiga ya penyerbukan. Jadi biar mempercepat kumbang segala macam itu datang, mempercepat tanaman agar berbunga dan berbuah. Yang keempat ya pasti untuk keindahan tanaman kebun, biar bisa ngopi sambil nongkrong dan lihat-lihat indahnya tanaman itu. Nah, ini di jalan aku isi tanaman. Ini sebenarnya tanaman bunga matahari. Jadi kebun bunga matahari nanti kelak kalau jadi. Ini coba. Jadi dulu bibit bunga matahari yang pernah aku posting di Bali Organic TV itu. Ini hasilnya. Sudah sebesar ini. Ada yang pertumbuhannya duluan karena aku tanam duluan, ada yang nyusul di belakang kan, masih kecil karena aku tanam tidak bersamaan. Apalagi kalau musim hujan. Coba bayangkan bunga matahari yang tidak kena matahari karena musim hujan. Nah, ini juga cabai. Cabeku ini pertumbuhannya juga pendek, ada yang bertumbuh sudah berbuah seperti ini, berbunga. Ini ada yang sudah berbuah, ada yang masih kecil karena memang penanamanku ini tidak bersamaan. Ada yang baru tanam belakangan, ada yang sudah tanam duluan. Ini lihat, kakaknya aja sudah berbuah, adiknya masih kecil. Nah, apalagi ini. Jadi ini sudah tidak dikasih apa-apa, sudah hampir 2 minggu 3 mingguan ini tidak dikasih POC, tidak dikasih pupuk organik cair, tidak dikasih kompos. Nah, musim hujan sebenarnya harus dikasih kompos, cuman banyak pekerjaan. Jadi apalagi bulan puasa jadi capek, istirahat aja. Aku mau biarkan saja tanaman bisa mengatur hidupnya sendiri, mempertahankan hidupnya sendiri, dan mencari makanan sendiri di sekeliling. Dengan rumput-rumput yang ada ini yang lapuk, dia memberi makan dirinya sendiri dulu. Juga sejauh mana dia bisa bertahan. Prinsipnya mati tanam, tidak perlu lagi ragu. Nah, selain ada gangguan yang lain, ada juga memang di sini kan banyak ayam tetangga tuh. Lah, lihat ayam tetangga udah banyak yang merusak cabai. Ini banyak yang jatuh, dipatok ayam tetangga, nggak masalah.
Nah, kita nggak mau gimana, tetangganya aja tidak mau buat kandang untuk ayamnya. Nah, juga diserang sama lalat buah. Jadi musim hujan itu memang ada beberapa jenis hama, hewan yang tidak bisa bertahan di saat gempuran hujan dan angin, tapi ada juga yang bertahan. Jadi banyak diserang lalat buah, jatuh. Ya mau gimana, kita berkebun di lahan yang luas, jadi mustahil kalau tidak diserang lalat buah atau tidak diserang hama yang lain, terkecuali kita berkebun di dalam kurungan kaca sehingga tidak ada hama segala macam. Ini baru dipegang sudah jatuh nih. Jadi banyak pertumbuhan yang pendek. Ini di kebun sebelah ya, bukan di kebun yang biasanya aku tanam cabai yang biasanya panen itu. Nah, ini ada bawang di samping cabai yang sudah bisa dipanen. Ini juga aku biarkan. Jadi ini tidak ada pemupukan menggunakan perawatan yang seperti orang menanam bawang dan lain-lain. Aku hanya memberikan pupuk cair, kompos awal-awal, sampai sekarang sudah tidak lagi diberikan karena musim hujan. Ini kayaknya sudah bisa panen, nanti sebentar tahu besok baru diambil. Ya lumayan, umbinya juga besar-besar, lumayan untuk panen di dapur. Nah, juga oke. Jadi inilah hasilnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman kebun organik di Bali Organik TV. Ini video pertama ya dari yang saya buat untuk bisa dibagikan ke sahabat-sahabat Bali Organik TV. Oke. Selamat menjalankan aktivitas dan selamat berbuka puasa buat sahabat-sahabat yang menjalankan puasa.